Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Amalsyah dengan NIM C24012111056. Saya dari kelompok 8, praktikum mata kuliah Biologi Perikanan. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang latihan soal analisis pertumbuhan untuk tugas pengganti saya. Ini adalah soal dari tugas pengganti responsi Bioper tentang materi pertumbuhan. Jadi kita bisa lihat di sini ada dua data, yaitu yang pertama adalah data panjang ikan dalam milimeter. Ada 10 data, yaitu 197, 203, 210, 153, 182, 188, 197, 183, 202, dan 207. Lalu terdapat juga data bobot ikan dalam gram. Ada 10 data juga, yaitu 82, 77, 81, 70, 65, 70, 81, 57, 87, dan juga 85. Dan juga terdapat tabel kosong, yaitu log L dan juga log W. Jadi kita harus mencari juga log L dan juga log W dari data tersebut. Dari semua ini, kita diberi perintah, yaitu hitunglah nilai distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi berdasarkan data ini. Next, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung log L dan juga log W dari data tersebut. Untuk menghitung log L dan log W, kita bisa menggunakan kalkulator dan juga bisa menggunakan Excel. Namun, saya sendiri menggunakan Excel untuk mencari log L dan juga log W-nya. Yang pertama kita lakukan adalah menginput semua data panjang total dan juga bobot ikan dalam Excel semuanya. Lalu untuk mencari log L sendiri, kita menggunakan rumus, yaitu sama dengan log buka kurung lalu data panjang total ini, lalu enter. Setelah di enter, lalu keluar nilai ini, nilai angka ini 2,2944 sekian. Setelah itu kita drag saja nih ke bawah, agar nilai bawahnya juga mengikuti dari nilai ini. Setelah itu kita juga harus mencari log W-nya. Log W caranya sama-sama seperti log L, yaitu menggunakan rumus sama dengan log buka kurung data 82 ini, data bobot ikan, lalu enter, lalu kita drag lagi agar nilainya juga sama, agar nilainya mengikuti dari data ini. Setelah log L dan juga log W kita cari dan kita temukan, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, di sini kita harus mencari nilai N, nilai max, nilai min, jumlah kelas, wilayah, lebar kelas, jarak kelas, dan juga NST. Jadi N ini apa sih? N itu adalah jumlah data. Jadi jumlah data yang seperti yang kita lihat tadi, terdapat 10 data. Jadi otomatis untuk nilai N-nya sendiri adalah 10. Dan untuk nilai max ini kita menggunakan rumus. Sebentar. Kita menggunakan rumus sama dengan max, lalu buka kurung input panjang data total ini, lalu kita enter. Dapatlah nilai 210. Dan untuk nilai min, kita menggunakan rumus sama dengan min, buka kurung, lalu kita input lagi semua data panjang total, lalu kita enter, dan mendapatkan nilai 182.
Lalu yang selanjutnya adalah kita mencari jumlah kelas. Jumlah kelas ini kita menggunakan rumus yaitu 1 ditambah 3,32 dikali log n. Log n-nya adalah menggunakan n ini, n tadi. Setelah itu kita mendapatkan nilai 4,3200. Lalu kita bulatkan ke atas menjadi 5. Lalu kita mencari data wilayah. Jadi untuk wilayah ini kita tinggal mengurangi nilai max dengan nilai min. Jadi 210 dikurang 182 hasilnya adalah 28. Selanjutnya kita mencari lebar kelas. Lebar kelas ini adalah wilayah dibagi jumlah kelas. Jadi wilayah ini kita bagi dengan jumlah kelas. Lalu hasilnya ada 5,60000. Untuk lebar kelas kita bulatkan ke bawah, lalu angkanya adalah 5. Kita dapat angka 5. Lalu selanjutnya kita mencari nilai jarak kelas. Untuk nilai jarak kelas ini kita tinggal menambahkan NST dan juga lebar kelas. NST adalah ini. Dan ditambahkan dengan nilai lebar kelas yaitu 5. Lalu kita mendapatkan angka 6. Setelah semua data ini kita dapatkan, kita lanjut ke step berikutnya. Nah, ini adalah step selanjutnya. Kita mencari nilai SKB, SKA, SK, BKB, BKA, BK, XI, dan ada juga nilai F. Untuk SKB sendiri kita menggunakan rumus nilai min itu ditambah nilai 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 min ditambah jarak kelas. Jadi nilai min tadi adalah 182. Lalu kita tambahkan dengan jarak kelas. Min ditambahkan jarak kelas. Hasilnya adalah 188. Jadi kalau di Excel itu rumusnya nilai min ditambah jarak kelas, lalu jarak kelasnya kita string, lalu kita drag ke bawah. Kalau kita drag ke bawah, kita dapat nih nilai-nilai ini. Jadi kalau untuk manualnya ya, jadi kan ini nilai minimal nih, 182. Kita tambahkan aja sama jarak kelas tadi 6, jadi hasilnya 188. Jadi 188 ditambah 6 itu 154 dan juga seterusnya. Setelah kita mencari nilai SKB, kita lanjut ke nilai SKA. Untuk nilai SKA sendiri, rumusnya adalah SKB ditambah lebar kelas. Jadi SKB itu ditambah lebar kelas yaitu nilainya 5. Jadi 187 sama seperti tadi, lebar kelasnya kita string, lalu kita drag ke bawah. Setelah dapat SKA, kita mencari nilai SK. Untuk nilai SK sendiri ada rentang nilai dari 182 sampai 187. Ini rentang nilai dari SKB dan SKA. Dan juga seterusnya ya sama. Selanjutnya ada nilai BKB. Nilai BKB dan nilai SKB dikurang buka kurung 1/2 dikali NST lalu di string. Setelah itu kita drag juga ke bawah. Setelah itu kita mencari nilai lalu selanjutnya kita mencari nilai BKA. Bentar. Untuk nilai BKA sendiri yaitu kita rumusnya adalah SKA ditambah buka kurung 1/2 dikali NST lalu di string. Setelah itu kita drag ke bawah juga. Lalu kita mencari nilai BK. Nilai BK adalah rentang nilai BKB dan juga dan juga nilai BKA. Dan juga ada nilai XI.
Untuk nilai XI sendiri adalah rumusnya buka kurung SKB ditambah SKA tutup kurung lalu dibagi 2. Setelah itu kita lanjut next step, jadi kita mencari nilai sigma X dan juga nilai-nilai lainnya. Yang pertama kita mencari nilai ini dulu ya, nilai sigma X. Jadi untuk nilai sigma X sendiri kita menambahkan log L ya. Setelah kita tambahkan semua ini adalah hasilnya. Lalu adalah X bar. Ini sigma X per N. Bisa kita lihat perhitungannya. Bisa kita lihat sendiri. Untuk sigma Y sendiri ini adalah log W. Sigma Y2 ini juga ada log W. Sigma X itu menggunakan log L. Sigma E X dan Y itu menggunakan keduanya. Lalu setelah semua kita hitung ya, kita mencari nilai B dan juga nilai A. Lalu nilainya kita antilog menjadi positif. Ya, jadi 0,003. Jadi W sama dengan 0,003 L, 2,3413. Jadi interpretasi dari perhitungan ini adalah setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot senilai 2,3413 gram. Lalu selanjutnya kita mencari tabel sidik ragam. Seperti biasa kita menggunakan rumus ini ya. Seperti biasa. Derajat bebas 1, untuk DBR itu 1, DBS N kurang 2, DWT itu N kurang 1, dan juga seterusnya. Lalu kita mendapatkan hasil di sini. Lanjut ke step berikutnya, kita menghitung JKR, JKT, JKS, KTR, KTS, FHIT, FTEP, lalu kita hitung semua nilainya. Setelah kita hitung semua nilainya, kita mendapatkan hipotesis, yaitu H0 panjang tidak mempengaruhi bobot. H1 panjang mempengaruhi bobot. F-hit itu lebih besar dari F-tap, maka tolak H0. Jika F-hit lebih kecil dari F-tap, gagal tolak H0. Dan untuk interpretasi itu F-hit lebih besar daripada F-tap. So inilah yang kita dapatkan. Jadi berdasarkan SK 95% didapatkan F-hit lebih besar dari F-tap, maka tolak H0 yang berarti panjang mempengaruhi bobot. Lalu kita melakukan uji T. Bisa kita lihat sendiri, ini kita melakukan beberapa perhitungan dari uji T. Setelah kita hitung semuanya, kita mendapatkan hipotesis. Hipotesisnya adalah H0 pola pertumbuhan isometrik, H1 pola pertumbuhan alometrik. Alometrik positif sama dengan B lebih besar dari 3, alometrik negatif B lebih kecil dari 3. T-hit kalau lebih besar dari tetep maka tolak H0. Jika T-hit lebih kecil daripada tetep maka tolak H0. Interpretasi yang kita dapatkan dari data ini yaitu berdasarkan SK 95% didapatkan T-hit itu lebih besar daripada tetep. Lalu T-hit lebih kecil daripada tetep, maka gagal tolak H0. Maka pola pertumbuhan ikan bersifat isometri. Setelah kita dapatkan semuanya, kita masukkan lagi data-data tadi dan kita mendapatkan faktor kondisi. Faktor kondisinya bisa kita lihat di sini. Ada data panjang bobot tadi dan juga bobot. Ada FK, SK, FK rata, STD, EF. Selanjutnya kita melakukan perhitungan isometrik. Jadi untuk penghitungan isometrik ini kita bisa lihat sendiri ya, ada FK1, FK2, FK3 sampai dengan FK10. Bisa kita lihat semua ini untuk penghitungan dan juga rumusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.